Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2B, kebanggaan Bu Imas yang jujur, yang hebat, dan cerdas, serta insya Allah anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Apa kabarnya kalian hari ini? Pastinya dan insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti PJJ hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah masih pertemukan kita di hari ini pada kegiatan PJJ pada pekan ketiga di bulan November 2020. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus dan membuka mata hati kita untuk selalu berbuat pada hal-hal kebaikan. Amin ya robbal alamin. Anak-anak kelas 2B yang Bu Imas cintai, hari ini kita masih belajar buku tematik 2D, tema 4, hidup bersih dan sehat, pada subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Namun pada kali ini, pada pembelajaran 3 dan 4. Ada apa sih di pembelajaran 3 dan 4 ini? Sebelum ke materi inti, yuk kita berdoa bersama, doa sebelum belajar. Sikap berdoa dipersiapkan, yuk tangan menengadah atau diangkat ke atas sambil mohon kepada Allah yang diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin. Amin ya robbal alamin. Nah, pada pembelajaran kali ini materinya adalah 1. Membaca teks cerita, membuat keramik dan menjawab pertanyaannya. Yang kedua, mencari lawan kata dan membuat kalimat dari kata tersebut. Yang ketiga, mempelajari pencemaran lingkungan. Yang keempat, mempelajari ciri-ciri balok dan kubus serta menjawab pertanyaan tentang ciri-ciri balok dan kubus. Yang terakhir, membuat karya seni dari plastisin. Kemudian, tujuan dari materi ini adalah yang pertama, kalian dapat membaca teks cerita, membuat keramik dan menjawab pertanyaannya dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian dapat mencari lawan kata dan membuat kalimat dari kata tersebut dengan tepat. Yang ketiga, kalian sebagai siswa dapat mempelajari pencemaran lingkungan dengan baik. Yang keempat, kalian dapat atau mampu mempelajari ciri-ciri balok dan kubus, serta menjawab pertanyaan tentang ciri-ciri balok dan kubus dengan benar. Yang terakhir adalah kalian dapat atau mampu membuat karya seni dari plastisin dengan bersih dan rapi. Nah, ada apa sih di pembelajaran 3 dan 4 ini? Yuk, kalian boleh dilihat layar HP atau laptop kalian, boleh juga kalian buka, silahkan halaman 93 dan 98. Nah, pada halaman 93 ini, Ibu akan membaca teks bacaan yang berjudul Membuat Keramik. Di rumah ada 4 kotak kemasan tanah liat. Ino mengajak ayah membuat kerajinan keramik dari tanah liat. Di teras rumah, ayah dan Ino membentuk tanah liat. Ayah membuat vas bunga, Ino membuat tempat pensil. Tanah liat yang sudah dibentuk kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Teras rumah Ino menjadi berantakan, lantai pun kotor dan basah. Sambil menunggu keramik kering, ayah dan Ino membersihkan lantai teras. Alat dan bahan yang digunakan disimpan ke tempatnya. Setelah selesai, Ino tidak lupa mencuci tangan. Nah, teks bacaan ini adalah menerangkan fungsinya tanah liat ya. Nah, tanah liat ini bisa dipergunakan untuk membuat karya seni. Di antaranya yang dilakukan Ino adalah membuat tempat pensil, sedangkan ayah membuat vas bunga. Nah, karena pandemi,
atau suasananya lagi COVID-19, maka membuat keramik ini tidak kita praktekkan pada saat ini. Insya Allah pada jenjang berikutnya kalian masih ketemu atau di kelas 3 entah semester 2. Biasanya kalau tahun lalu Bu Imas membuat tempat pensil ya, kita memanggil instruktur yang ahlinya dalam membuat keramik dari tanah liat. Kenapa Bu Imas tidak ajarkan? Karena membutuhkan waktu untuk mencari tanah liatnya, agak susah ya. Jadi jangan kecewa, insya Allah kalian akan ketemu di jenjang selanjutnya tentang karya seni membuat tanah liat. Kita pun pernah berkunjung ke museum apa tuh Bimas lupa namanya. Di sana kita membuat karya seni dari tanah liat ya, macam-macam, ada yang buat gerabah, ada yang membuat mangkok, gelas ya dari tanah liat ini. Nah, kemudian dari teks bacaan tentang membuat keramik ini adalah teks bacaan pada halaman 93. Paham ya untuk apa gunanya tanah liat, bagaimana cara membuat keramik dari tanah liat ya. Oke, next. Nah, dari bacaan ini muncul pertanyaan. Yang pertama adalah kegiatan apa yang dilakukan Ayah dan Ino? Ayo, siapa yang tahu? Oke, pinter. Yang pertama adalah kegiatan yang dilakukan Ino dan Ayah adalah membuat karya seni dari tanah liat. Yaitu membuat apa? Ino membuat tempat pensil dan Ayah membuat vas bunga. Oke, nih. Terus yang kedua, apa bahan pembuat keramik? Yang seperti Bima saya terangkan. Apa bahannya? Iya, bahannya pembuatan keramik adalah tanah liat. Di mana Ayah dan Ino membuat keramik? Di mana tadi menurut teks bacaan? Ya, pinter, hebat. Ayah dan Ino membuat keramik di teras rumah. Yang keempat, apa yang dibentuk oleh Ayah dan Ino? Ayo, apa yang dibentuk oleh Ayah dan Ino? Ya, yang dibentuk oleh Ayah dan Ino adalah tanah liat. Apa yang dilakukan Ino setelah selesai membuat keramik? Nah, apa coba? Tadi habis membuat keramik berantakan ya, apa coba yang dilakukan Ino? Nah, yang dilakukan Ino setelah selesai membuat keramik adalah membersihkan lantai teras dan mencuci tangan. Nah, ya. Ini adalah jawaban yang kita lihat sesuai dengan teks bacaan yang tadi Bu Imas jelaskan kepada kalian. Nah, dari teks bacaan itu ada beberapa kata ya, beberapa kata yang kita akan cari lawan katanya. Ya, ini udah kita pelajari pada pekan-pekan kemarin. Setelah dapat lawan katanya, maka kalian nanti membuat kalimat dari lawan kata tersebut. Bukan dari ininya, bukan dari katanya, tapi dari lawannya nih. Nah, sekarang Bimas bantu ya. Nih, dekat lawan katanya apa sih? Dekat itu lawan katanya. Oke, nah tuh lawan katanya dekat adalah jauh. Nah, kata jauh ini, kata jauh ini, kalian buat kalimat di sini nomor 1. Misalnya, rumahku jauh dari jalan raya. Itu contohnya ya. Jadi bukan dari dekatnya. Kemarin masih banyak keliru. Ada yang dekatnya, ada yang jauhnya. Padahal perintahnya pasangkan lawan kata yang sesuai, kemudian buatlah kalimat dari lawan kata tersebut. Nah, lawan katanya udah Bu Imas bantu nih. Nanti kalian membuat kalimatnya. Ya, seperti yang tadi Bu Imas. Dekat, lawan katanya jauh. Berarti membuat kalimatnya dari kata jauh. Rumahku jauh dari jalan raya. Paham ya? Oke, lawan kata yang kedua adalah banyak. Banyak itu lawan katanya apa? Sedikit. Yang ketiga, berantakan. Lawan katanya apa sih berantakan itu? Iya, lawan kata dari berantakan adalah rapi. Yang terakhir adalah kotor. Lawan kata dari kotor apa? Nah, lawan kata dari kotor bersih. Nah, sedangkan lawan kata dari basah adalah contohnya sebagai contoh tadi, lawan kata basah adalah kering.
Paham ya anak-anak ya? Gampang kok ini pengulangan materi kemarin-kemarin. Oke, next. Mengamati gambar dan membaca percakapan. Seperti biasa ya, kita amati dulu gambarnya. Ini sudah masuk ke materi pembelajaran keempat. Nah, materi pembelajaran keempat ini masih tentang bersih dan sehat di tempat bermain. Apa saja sih diantaranya? Berarti kita harus menjaga apa? Lingkungan. Salah satunya dengan melindungi apa? Melindungi tumbuhan ya, melindungi tumbuhan. Jangan menebang menebang pohon sembarangan. Kalau kita menebang pohon, maka harus melakukan reboisasi, penghijauan kembali, penanaman pohon-pohon kembali untuk menggantikan pohon-pohon yang telah ditebang. Nah, coba kalian amati nih di sini nih ya. Ada 6 gambar. Coba gambar mana saja yang menunjukkan menjaga udara bersih dan adanya pertumbuhan. Coba, ini satu buang sampah, kedua menanam pohon, ketiga ini kendaraan tuh polusinya ya, dari knalpot, ini bapak-bapak lagi membakar sampah, yang ini membuang sampah ke tong sampah, ini adalah penumpukan sampah. Coba yang mana? Iya, gambar yang menunjukkan kegiatan menjaga udara bersih dan adanya tumbuhan adalah ditunjukkan oleh nomor 2, yaitu si bapak-bapak sedang menanam tumbuhan, menanam pohon. Yang kedua masih ada lagi, coba kita lihat. Iya, gambar kelima yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kalau yang nomor 1 ini, yang nomor 1 ini dia membuang sampah di sungai yang akhirnya ketika hujan airnya meluap, banjir akibat dari kecerobohan kita juga membuang sembarangan sampahnya. Ini polusi nih, kendaraan knalpot ya, apalagi mobil-mobil yang udah tua tuh kan. Kenapa sama pemerintah harus diganti mobil-mobil yang udah tua ini dengan mobil-mobil yang baru? Karena ya ini kalau nggak dijaga knalpotnya kayak Metro Mini ya, kalau kendaraan umum tua asapnya dari knalpotnya kita menghirupnya juga nggak enak, dan polusi ini akan merusak pernapasan kita, anggota tubuh kita, salah satunya paru-paru. Ini juga nih membakar sampah, asapnya ya mengganggu lingkungan kita untuk pernapasan. Ini juga penumpukan sampah ini ya. Paham ya nak ya? Oke, next. Nah, sekarang dengarkan. Kalian boleh lihat layar HP atau laptop kalian. Boleh juga kalian buka halaman 99. Di sini judulnya menjaga lingkungan. Bagaimana sih menjaga lingkungan itu? Yuk kita dengarkan percakapan Ayah dan Ino. Kata Ayah, "Ino, ayo kita ke pinggir kali." Ino menjawab, "Untuk apa ayah?" Kata si ayah, "Ada kegiatan penghijauan di sekitar kali." Ino, "Untuk apa kegiatan itu ayah?" Ayahnya menjawab kembali, "Kali mulai tercemar karena banyak warga membuang sampah di kali. Penghijauan dilakukan untuk mengurangi pencemaran kali. Dengan begitu, air kali menjadi bersih kembali." Ino menjawab lagi, "Jadi penghijauan itu membuat warga tidak bisa lagi membuang sampah di kali. Lingkungan kali menjadi bersih." Kata ayah, "Iya, betul Ino. Ayo, sekarang kita bawa bibit pohon pelindung ini untuk ditanam di pinggir kali." Nah, kalimat ini yang dilakukan si ayah adalah reboisasi, penghijauan ya. Penanaman pohon kembali, namanya reboisasi atau penghijauan kembali. Ya, ini yang dilakukan Ino dan Ayah sangat baik sekali nih untuk membersihkan air-air di kali. Salah satunya mengadakan reboisasi atau penanaman tumbuhan baru ya untuk menyerap air-air yang kotor di kali. Jadi penyerapan. Jadi bukan membuang sampah. Paham ya? Oke, ada apa selanjutnya? Nah, oke.
Ini adalah muatan SBDP yang mungkin kalian suka sekali ya, membuat plastisin dari plastisin atau juga bisa dari Play-Doh. Tapi yang lebih murah adalah plastisin. Kalau untuk warna yang bagus ya Play-Doh. Nah, dari plastisin atau Play-Doh ini kita bisa membuat berbagai karya seni, membentuk karya seni, bisa membuat hewan, mainan, bunga, pohon, rumah, ya, sesuai imajinasi kita. Nah, ini merupakan gambar yang 3 dimensi, ya. Oke. Di sini contohnya membuat bunga, tapi kemarin Bu Imas lihat kalian udah bagus-bagus sekali gambar-gambarnya ya, udah banyak yang store ke Bu Imas. Bu Imas takjub ya, Masya Allah, keren-keren kalian. Dan ini adalah yang sangat disukai oleh anak-anak seusia kalian ya. Nih, Bu Imas ambil contoh beberapa contoh dari hasil karya teman-teman kalian yang tidak Bu Imas tampilkan, mohon maaf bukannya tidak bagus ya, karena terbatas dengan medianya. Semuanya bagus, bagus, bagus. Nah, ini, dia membuat kaktus, terus kemudian membuat kaktus, terus burger, satu lagi sama apa tuh, kue cake ya, cake cup. Bisa cake cup, bisa juga es krim nih, ya. Ini adalah kaktus nih, pohon kaktus, ini kayaknya burger, ini adalah cupcake nih. Ya, bisa juga es krim bentuknya. Nah, ada lagi. Nah, ini membuat bunga seperti yang di sini ya, membuat pohon atau bunga dari plastisin, yaitu batangnya coklat sesuai dengan pohonnya ya, daunnya hijau. Kemudian ada lagi, nah dari plastisin bisa membuat berbagai macam buah dan sayuran. Nih ada nanas, ada cabai, kemudian ada tomat, ada makanan juga burger, ada bunga, wah lengkap ini ya. Kemudian ada juga nih membuat pohon, ada matahari, ada bunga, ada apa nih? Ayam. Ini apa nih, tempat sampah apa rumah nih, tempat sampah kayaknya ya, terus pagar ya. Cakep-cakep ya. Oke, Bu Imas yakin kalian hebat-hebat kok, gambarnya keren-keren. Bu Imas seneng melihatnya. Oke, ini adalah karya seni dari plastisi. Next. Nah, oke. Kita akan mengetahui kerusakan lingkungan terjadi oleh siapa sih? Nih ya, yang tadi lihat tuh polusi. Nih, kerusakan lingkungan dapat terjadi karena kegiatan manusia. Salah satu kerusakan lingkungan adalah apa coba? Kerusakan lingkungan salah satunya adalah timbulnya pencemaran. Hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan agar pencemaran dapat berkurang. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran dibedakan menjadi pencemaran udara, air, dan tanah. Penyebab pencemaran udara misalnya asap kendaraan bermotor dan asap pabrik. Penyebab pencemaran air, misalnya apa? Limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Pencemaran tanah, misalnya sampah yang menumpuk di tanah. Nah, akibat pencemaran lingkungan, kesehatan manusia pun menjadi terganggu. Nah, jadi kita udah tahu ya, pencemaran lingkungan itu ada 3 ya, pencemaran udara, pencemaran lewat air, pencemaran dari tanah. Kalau udara ya ini polusi. Polusi udara yang setiap hari kita lakukan, tapi semenjak pandemi ini kendaraan tuh berkurang, jadi polusinya agak berkurang, apalagi yang awal-awal pandemi itu wah Jakarta indah sekali awannya biru ya. Kenapa awan Jakarta selalu gelap? Selalu nggak seindah yang di pegunungan, yaitu karena banyak polusi ya. Nah, terus yang kedua pencemaran air, yaitu yang buang sampah sembarangan, ya airnya kotor, air kali, kemudian pencemaran dari limbah pabrik, ya. Paham ya nak ya tentang pencemaran lingkungan. Untuk itu, agar lingkungan kita menjadi bersih, kita sebagai manusia yang harus bisa menjaga lingkungan kita. Ya, nanti kalian itu sebagai generasi penerus,
membuat misalnya nanti kalau udah sukses kalian membuat berbagai perusahaan ya. Diusahakan limbahnya bagaimana caranya pembuangan limbah agar tidak merusak atau mengganggu warga sekitarnya. Bagaimana caranya nih? Dipikirkan oleh kalian sebagai generasi penerus nanti ya. Oke, next. Nah, nanti kalian tulis di sini jawab ya. Penyakit nih, penyakit apa yang dapat ditimbulkan dari pencemaran air dan udara. Nah, kalian tulis di sini. Penyakit akibat pencemaran air apa? Coba, penyakit akibat pencemaran udara juga apa ya? Bisa kerjasama atau diskusi dengan anggota keluarga kalian. Karena kalian BDR, belajar dari rumah. Next. Nah, oke. Sekarang kita berlanjut kepada tematik bermuatan matematika, yaitu tentang bangun ruang ya. Kemarin sudah belajar kita ya, bangun ruang, macam-macam bangun ruang. Ada kubus, ada balok, ada apa namanya, ada prisma, kemudian juga ada limas ya. Kemudian ada apa lagi kemarin? Di videonya kamu lihat kemarin? Selain balok, kubus, terus limas, kemudian prisma, ya ada prisma segi 4, limas segitiga. Nah, sekarang Bu Imas hanya akan mengulang nih. Mengulang tentang bangun ruang balok. Yang kita tahu, bangun ruang balok ini dibentuk dari perpaduan sisi. Nah, ya. Balok merupakan bangun ruang. Nih, ruas garis bangun ruang disebut rusuk nih, ruas garisnya nih, ruas garis nih ya, nih DC. Ini kan kalau dibangun datar namanya bukan rusuk, apa sisi nih ya, sisi DC, sisi CB gitu kan, sisi AB. Tapi kalau dibangun ruang itu ruas garis itu namanya rusuk. Mana rusuknya? Ini sama nih. Ini AB. Ini berarti ini rusuknya AB. Kemudian BC, nih BC. Kemudian CD, nih CD. Yang keempat adalah DA. Nah, rusuk ini berasal dari sisi ABCD. Gitu ya. Paham ya? Oke, nanti kalian, ini ada berapa sisi dari balok tersebut nih. Kalau sisi ini nih, sisi ini kita hitung yang biar gampang, kamu hitung dari bawah dulu alasnya nih. Berarti kan A, B, F, E. Nah, terus ke atasnya lagi nih sisi. D, C, G, H. Ya. Terus, mana lagi sisinya? Atas, bawah, udah. Sekarang samping kanan, samping kiri. Samping kiri dulu. A, D, H, E. Kemudian samping kanannya B, C, G, F. Sekarang yang mana nih? Tadi atas udah, bawah udah, kiri kanan udah. Sekarang berarti depan belakang. Yang depan mana nih? Yang depan nih A, B, C, D. Yang belakangnya nih E, F, G, H. Ya, dihitung nanti ada berapa ya. Paham ya? Oke, next. Ini Bu Ima akan jelaskan yang lebih rincinya. Di sini Bu Imas akan menerangkan tentang nama bangun ruang balok nih. Nama bangun ruang di samping adalah balok. Mana gambarnya belum muncul ya? Nah, ya. Di ruang balok ini ada titik sudut, ada rusuk, ada sisi. Nah, kalau rusuknya ini yang Bu Imas bilang tadi nih, yang garis-garisnya nih. Nih ya, garisnya nih OP 1, PQ 2, terus QR 3, RO atau OR. Nah, ini namanya rusuk, nak. Nih ya. Terus bawahnya juga sama nih. KL, LM, MN, NK. Ya. Nah, kemudian udah nih ya, yang rusuknya udah, sekarang yang tegak nih. Dia biar berdiri sebagai balok, mana aja nih, KO, NR, kemudian LP, MQ. Ya, coba kita lihat. Nah,
Bangun ruang balok mempunyai 6 sisi yang berhadapan sama luas. Nah, berhadapan sama luas nih, sisi nih. Ya, kalau di depan, yang sisi depan adalah OP, LK, bisa juga KLPO. Yang depan ya, coba. Oh, ini yang atas, yang bawah dulu nih. K, ini sisi ya, K, L, M, N. Berarti ini nih, ya. Yang ini. Oke. Yang paling bawah alasnya. Yang kedua adalah, biar gampang hitungnya, sisi atasnya yang berhadapan. Mana sisi atasnya nih? O, P, Q, R. Nah, coba, benar nggak? Tuh kan, O, P, Q, R. Sisi atas sudah, bawah sudah, berarti kita lanjut kemana nih coba? Nah, KNRO, KNRO berarti ya samping kiri nih, KNRO, ini dindingnya ya. Nah, berarti kalau ini kiri, kita cari yang ke kanan biar nggak pusing nih. Apa? LMQP, boleh juga LPQM ya. Coba next. Nah, LMQ, PL berarti di atas nih, PL, MQ ya, nih, PLMQ. Boleh juga PQML ya. Ini adalah sisinya. Yang kelima adalah tadi samping kiri udah, kanan udah, atas udah, bawah udah, berarti yang belum depan belakang. Yang depan mana? Nih, K, L, P, O. Depannya. Belakangnya nih. Belakangnya apa nih? Lihat nih belakangnya. Bisa N, M, Q, R. Bisa juga bisa juga R, Q, M, N. Coba. Nah, NMQR berarti NMQR. Paham ya? Oke, next. Bangun ruang balok mempunyai 12 rusuk yang sejajar sama panjang. Yang tadi Bu Imas nih. Yang sama panjang sejajar nih ya. Tuh, rusuk yang punya 12 katanya apa saja? Yang pertama, KL nih, KL. Yang kedua, LM, berarti LM mana nih? LM. Ketiga, MN nih, MN. Yang keempat, KN nih, KN. Ya, berarti dari yang alas bawah nih, ya, rusuknya. Kemudian yang kelima, OP, ke atas balik, OP. Keenam, PQ nih, PQ. Ketujuh, QR nih, QR tarik ke sini. Ke-8 tarik nih RO ya. QR. Ke-8-nya RO, RO bisa juga OR. Nah, yang ke-9. Nah, yang berdiri tegak sekarang biar kokoh kubusnya KO. Yang 10. Nah, LP nih ya, berdiri ya. 11. MQ nih yang berdiri. 12. NR nih, NR atau RN. Boleh. Next. Paham ya? Bangun ruang balok mempunyai 8 titik sudut maksudnya. 8 titik sudut yang dimaksud adalah gampang nih. Ujung-ujungnya aja nih. Yang pertama coba nih Kak. Yang pertama K. Ya. Yang kedua L. Oh. Yang ketiga ini sudutnya M. Yang keempat ini N. Yang kelima adalah O nih, titik sudut O. Yang keenam adalah P. Nih, P nih. Yang kesembilan adalah Q nih, Q. Yang ketujuh, ke-8 adalah R. Ini, paham ya? Oke, next. Next. Nah, ini juga sama. Kubus dengan balok sama, memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Ya, tuh.
Bangun kubus adalah 6 sisinya apa saja? A, B, C, D. Yang bawah ya, bagian bawah, alas bawah nih, yang bawah nih. Yang bawah ini. Kemudian yang kedua, E, F, G, H. E, F, G, H lari ke atas nih. Alas nih, atas nih ya, dindingnya. Terus ketiga, B, C, G, F. B, C, G, F nih. Dinding sebelah kanan nih, B, C, G, F. Keempatnya adalah lawannya ke kiri, kita lari ke kiri. A, D, H, E. Sekarang ke depannya, nih depannya A, B, F, E. Sekarang ke belakangnya, nih D, C, G, H. Ya. Kemudian rusuknya ada 12, apa saja? Nih, A, B, kemudian B, C, kemudian C, D, kemudian A, D. Yang kelima adalah E, F. Nah, ke atas. Biar nggak pusing kamu lawan-lawannya. E, F, terus F, G, terus G, H, terus H, E atau E, H. Ke 9, AE yang berdiri nih, yang berdiri tegak, AE, BE, AE, DH nih yang berdiri-berdiri nih, DH. Terus kemudian BF, yang ke-12-nya adalah CG atau GC. Nah, dia memiliki 8 titik sudut juga sama dengan kubus. Apa aja sudut yang gampang kalau sudut ya, titik sudut. Titik sudut 1A, titik sudut yang kedua ini B, yang ketiga ini C, yang keempat ini D, ya nih. Yang kelima ke atas nih titik sudutnya nih E, ya. Yang keenam F nih. Yang ketujuh G. Nah, yang ke-8 H. Paham ya, Nak ya? Sering-sering latihan ya. Insya Allah paham kok pelan-pelan. Nah, alhamdulillah dengan berakhirnya Bu Imas menjelaskan tadi bangun data, bangun ruang, maka biar kalian lebih paham lagi, silahkan kalian kerjakan halaman 94, membuat kalimat dari lawan kata. Yang kedua halaman 96, ayo berlatih. Yang ketiga halaman 97 bagian 2. Halaman keempat 103, ayo berlatih. Halaman 104. Halaman 104 itu adalah penyakit pencemaran ya yang diakibatkan pencemaran air dan pencemaran udara. Yang terakhir adalah mengumpulkan karya seni plasisin bagi yang belum. Bagi yang sudah, Bu Imas mengucapkan terima kasih. Kalian jangan lihat halamannya ya. Ini sedikit-sedikit kok. Ini cuma 5 udah dibahas 1. Kemudian ini juga 96, ayo berlatih sedikit cuma mewarnai garis, ruas garis atau rusuk dengan sisi. Bedakan ini warna-warnanya. Jadi kamu mempunyai 2 warna. Misalnya ruas garis atau rusuk kamu warna hijau. Berarti ruas garis masing-masing bangun beri warna yang berbeda dari ruas garis pada sisinya ya, diwarnai 96. 97 juga sedikit, semuanya sedikit. Kalau lihat halaman, banyak banget 6 halaman, tapi hanya sedikit. Ya, terima kasih ya. Bu Imas ucapkan, mudah-mudahan kalian paham semuanya. Iya, alhamdulillah ya. Yuk, kita dengan berakhirnya pemberian tugas tadi, maka berakhir PJJ hari ini. Kita tutup PJJ hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita akhiri dengan membaca surah Al-Asr. Angkat kedua tangannya setelah diperapikan dulu alat tulisnya ya. Yuk kita angkat tangannya, diawali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, akhirnya Bu Imas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf
Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.